Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuri syamsil irfan wa mahbati asraril Quran al-munqidhul adim wal mursyidul hakim ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'd. Alhamdulillah, para hadirin hadirat yang dirahmati Allah, para habaib, para asatidzah, para pecinta Allah dan pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu masih memiliki usia yang kita habiskan di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita habiskan di dalam berzikir kepada Allah, kita habiskan di dalam duduk di rumahnya Allah, kita habiskan di dalam bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita habiskan untuk mendapatkan warisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ilmu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mana insyaallah kita sambung kembali kajian kitab kita Hadis Arba'in Nawawi, yang mana Syekh Ali Jum'an ketika datang ke Malaysia juga menggalakkan rakyat Malaysia untuk membaca kitab Arba'in Nawawi, dan alhamdulillah di masjid ini kita sudah bertahun-tahun membaca kitab ini. Jadi insyaallah sampai nanti diberikan rezeki oleh Allah untuk dapat mengkhatamkan kitab ini. Alhamdulillah kita sambung kembali hadis yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan daripada Sayyidina Abu Dzar, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah kita jelaskan siapa beliau, dan kemudian Sayyidina Mu'adz bin Jabal juga salah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dua orang ini adalah orang-orang yang istimewa. Dua orang ini merupakan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memiliki keistimewaan yang berbeza daripada sahabat-sahabat Nabi yang lain. Salah satunya adalah Sayyidina Mu'adz bin Jabal yang dikatakan sebagai umat. Jadi maknanya satu orang tapi bernilai seperti umat. Macam mana satu orang dikatakan umat? Sayyidina Abdullah bin Mas'ud mengatakan bahwasannya dikatakan umat di sini adalah orang yang selalu mengajarkan kepada orang lain kebaikan. Semakin sering mereka mengajarkan kebaikan, maka itu dapat dikira sebagai umat. Nah, disinilah Nabi Muhammad SAW memberikan pesannya kepada mereka berdua dan kepada kita semuanya. Dan pesan ini mungkin kita dah selalu dengar di hari Jumat. Setiap hari Jumat kita selalu mendengar pesan ini tadi. Dan pesan ini tadi dijadikan salah satu daripada rukun khutbah Jumat. Artinya khutbah Jumat kalau tak ada pesanan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ini tadi, maka tidak sah khutbahnya. Artinya tidak dikira sebagai khutbah, yaitu wasiat takwa. Nah, di sini Nabi Muhammad SAW memberikan penjelasannya. Yang pertama, Rasulullah SAW mengatakan ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kamu orang berada. Nah, di sini kita akan berikan sedikit penjelasan daripada Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Beliau ini memberikan penjelasan tentang takwa yang luar biasa. Nah, beliau mengatakan di sini ittaqillah. Maknanya ittaqillah di sini adalah asal daripada makna bertakwa ini adalah engkau menghindari, engkau hati-hati dan engkau waspada. Artinya seorang hamba bertakwa kepada Allah, hendaklah dia menjadikan sesuatu antara dia dengan Allah itu penghalang yang dia jauh daripada apa yang Allah larang. Itu salah satu daripada maknanya, dengan cara mentaati apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Sebab itulah ketika di dalam Al-Quran Allah katakan ittaqullah, artinya takutlah kamu orang kepada marahnya Allah. Khawatirlah kamu orang kepada marahnya Allah. Larilah kamu orang daripada marahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian juga ketika Allah mengatakan wa yuhadzirukumullahu nafsah wa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah, maka Rasulullah SAW mentafsirkan apa makna daripada ayat Allah huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Allah lah yang layak untuk ditakwakan dan Allah lah yang layak untuk memberikan ampunan.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafsirkan ini mengatakan, qala Allah taala ana ahlun an uttaqa. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku adalah Tuhan yang layak untuk ditakwakan. Artinya, aku adalah Tuhan yang layak untuk ditakuti. Dan kemudian, faman ittaqani falam yaj'al ma'i ilahan akhar fa ana ahlun an aghfiralah. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang bertakwa kepadaku, takut kepadaku, waspada terhadap amarahku, dan tidak dia menyekutukan aku dengan Tuhan lain, maka aku layak dan berhak dan mustahak untuk mengampuni dia. Itu salah satu daripada makna wattaqullah. Sebab itulah kadang-kadang kenapa dikatakan bertakwa kepada Allah artinya adalah takut kepada Allah. Sebab kadang-kadang lafaz takwa ini, kata Imam Ibn Hajar, dapat disandingkan dengan suatu hukuman, dapat juga disandingkan dengan suatu hari. Sebab itulah ketika Allah mengatakan wattaqun nar, artinya bukanlah bertakwa dari neraka, tapi larilah daripada api neraka, jauhlah daripada api neraka. Kemudian ketika Allah mengatakan wattaqu yauman turja'una fihi ilallah, artinya bukan bertakwalah kepada hari yang dimana kamu orang akan kembali, tapi waspadalah dan siap-siaplah untuk menyambut hari dimana engkau akan kembali menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Daripada situlah Ibn Hajar mengatakan salah satu daripada makna takwa adalah khawatir, takut daripada marahnya Allah Subhanahu wa taala, murkanya Allah, daripada hukumannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah mengatakan ittaqullaha haitsuma kunta, dimanapun kamu orang berada, ketika manusia melihatmu dan ketika manusia tidak dapat melihatmu. Nah, zaman sekarang ini takwa ini sangat berat. Sebab kadang-kadang kita mungkin malu nak bermaksiat di hadapan orang, tapi kalau sudah sendiri, yang kontrol maksiat kita itu adalah tangan kita sendiri. Sekarang adanya handphone ini sangat berbahaya. Sebab kadang-kadang orang nak menghindari daripada maksiat, tiba-tiba ada saja iklan-iklan yang masuk dengan situ, yang dapat merusak mata kita. Dan kadang-kadang jari kita buka terlepas terus ada di depan mata. Sehingga dikatakan maksiat yang paling berat adalah maksiat yang dapat engkau tinggalkan sedangkan engkau mampu membawa maksiat tersebut. Itu yang paling berat. Jadi ketika seseorang itu tak dapat melakukan maksiat karena dia mungkin berada di masjid atau mungkin selalu bersama dengan kawan-kawannya, itu dia mungkin tinggalkan maksiat karena ada orang-orang yang lain. Tapi nak sampai pada level derajat yang tinggi di sisi Allah, betul-betul dicintai oleh Allah, dia mampu meninggalkan maksiat sedangkan maksiat itu berada di depan dia. Dia mampu ketika dia sendiri mampu dia kontrol. Oh, aku tak pakai ini, atau aku bayar yang dapat menghilangkan iklan-iklan yang mengganggu ini tadi, atau aku boleh dapat kontrol dan lain sebagainya. Dia mampu kontrol, disitulah yang orang akan mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab bertakwa dalam keadaan sendiri itu adalah perintah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ittaqullaha haitsuma kunta. Sebab itu ketika menjelaskan tentang hadis ini, Imam Ibn Hajar mengatakan innallaha kana 'alaikum raqiba. Ketahuilah Allah itu mengawasi kamu orang semuanya. Di mana kamu orang berada, di situ ada Allah Subhanahu wa taala. Perasaan kita dengan adanya pengawasan daripada Allah, adakah sama sebagaimana perasaan kita kalau kita berbuat sesuatu ada CCTV dekat situ? Kalau sudah sampai level seperti itu, kemudian naik lagi, dia akan cepat untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Ibn Hajar juga meriwayatkan lagi, meskipun hadis ini riwayatnya daripada Sayyidina Abu Dzar, Rasulullah juga pernah memberikan wasiat yang sama kepada Abu Dzar juga, tapi di tempat yang berbeza. Sebab mereka sering berjumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan kepada Sayyidina Abu Dzar, "Usika bi taqwallah fi sirri amrika wa alaniyatih." Aku wasiat kepadamu wahai Abu Dzar, takwalah kepada Allah ketika engkau berada di depan khayalak ramai dan ketika engkau sendiri. Sebab itu tanda-tanda hari kiamat akan datang adalah ketika seseorang bermaksiat terang-terangan dan bangga dengan maksiatnya. Dan itu sudah terjadi. Salah satu tanda-tandanya nanti disebutkan bahwasanya seseorang itu berzina di tepi jalan
Orang yang paling baik pada masa tersebut adalah orang yang mengatakan, malulah engkau, kenapa engkau buat macam ini dekat tepi jalan? Itu kata Nabi Muhammad SAW. Dan beberapa tahun yang lepas, ketika kita menjelaskan riwayat ini, ada satu orang mengatakan, Ustadz, di salah satu negara sudah dilegalkan untuk melakukan perbuatan itu meskipun di tepi jalan, dan siapapun yang menegurnya, dia yang akan masuk jail. Maknanya dia yang akan kena hukuman. Artinya apa yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW itu sudah terbukti. Meskipun kadang-kadang yang Rasulullah sebut itu tak ada di hadapan kita, sebab Rasulullah itu nabinya semua manusia. Kita ini umat yang akhir zaman, nabinya Nabi Muhammad SAW. Jadi Rasulullah ini bukan hanya nabinya orang Malaysia atau orang-orang yang ada dekat Nusantara, tak, nabinya orang-orang yang dekat Iceland, nabinya orang-orang dekat Kutub Utara, nabi yang berada di timur dan ada yang di barat. Nabi mereka adalah Nabi Muhammad SAW. So itulah Rasulullah mengajarkan kepada kita supaya kita selamat, dan ini salah satu doa yang dapat menyelamatkan umatnya Nabi Muhammad SAW, terutama dalam keadaan sekarang ini sangat berat untuk bertakwa kepada Allah dalam keadaan sendiri, apalagi yang dia keadaannya sendiri, atau mungkin dia berpisah dengan keluarganya, atau mungkin dia mengalami suatu perkara yang tidak dapat berjumpa dengan keluarganya, entah ada berbagai problem dan permasalahan, mungkin dia jauh dari negaranya datang ke sini karena perang dan lain sebagainya. Takwa kepada Allah dalam keadaan sendiri itu yang sangat berat dilakukan pada zaman ini. Namun Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada kita dan mengajarkan kepada kita, selalulah berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah. Rasulullah mengajarkan, Allahumma inni as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah. Rasulullah mengatakan, as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah. Kalau kita berdoa, kita tambah, Allahumma inni as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah. Rasulullah mengajarkan doa, minta sama Allah, ya Allah, aku minta rasa takut kepadamu ketika aku sendiri dan ketika aku bersama orang lain. Jadi itu doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau kita selalu baca doa tersebut, maka insya Allah kita akan mendapatkan perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian ketika dikatakan untuk bertakwa, kata Imam Ibn Hajar, itu menunjukkan macam mana Rasulullah SAW kalau memberikan suatu riwayat itu singkat, padat dan jelas, bahkan maknanya dalam. Sebab itu hadis Arba'in Nawawi ada 40 hadis, tapi syarahannya tebalnya luar biasa untuk syarahkan ucapannya Nabi Muhammad SAW. Sebab itulah makna daripada takwa adalah bertaat sehingga dia tidak bermaksiat, dan dia selalu mengingat kepada Allah sampai dia tak lupa, dan dia selalu bersyukur kepada Allah sampai dia tak ingkar. Artinya benda tersebut, benda ini nampaknya berat, sangat-sangat berat. Sebab itulah ada yang mengatakan bahwasanya ketika Allah menurunkan ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, ya wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu orang dengan sebenar-benarnya takwa. Ada para ulama yang menjelaskan bahwasanya ayat ini sudah dihapuskan atau dinasahkan dengan ayat fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu orang semampu kamu orang. Namun di sini Imam Ibn Hajar, salah seorang ulama besar yang muktabar di dalam mazhab Syafi'i, mengatakan bahwasanya tidak tepat dikatakan ayat ini dinasah dengan ayat itu. Kenapa? Sebab dua ayat ini mengajarkan kepada kita untuk sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas itu macam mana? Ini bukan dinasah, kata Imam Ibn Hajar. Imam Ibn Hajar mengatakan justru di sini maknanya adalah bentuk penyempurnaan antara ayat yang kedua daripada ayat yang pertama. Ketika ayat yang pertama dikatakan bertakwalah kamu orang kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, artinya maknanya adalah takwalah kamu orang kepada Allah semampu kamu orang. Bukan berarti kamu orang tidak boleh bertakwa dengan sebenar-benarnya, tak, tapi bertakwalah kepada Allah semampu kamu orang. Boleh jadi kamu orang boleh bertakwa dengan sebenar-benarnya bertakwa, boleh jadi kamu orang tak mampu sampai pada tahap hakikatnya takwa, tapi kamu orang senantiasa berusaha untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu Allah ditaati tanpa dimaksiati semampu kita. Jadi kita melakukan ketaatan itu sudah semampu kita.
Terus kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kita. Dan kemudian juga di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan. Imam Ibn Hajar itu selepas memberikan syarahan kepada kita maknanya secara ilmiah, takwa itu seperti apa, maka Imam Ibn Hajar memberikan semangat kepada kita, motivate kepada kita supaya kamu orang tahu kalau kamu orang bertakwa ini apa yang kamu orang dapat, kamu orang ini menerima apa balasan yang Allah berikan kepada kamu orang ketika kamu orang berada di dunia sebelum kamu orang sampai di akhirat. Yang pertama, kalau orang yang bertakwa dia termasuk daripada golongan orang-orang yang muttaqin, sehingga Allah katakan wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Kalau kamu orang itu sabar dan bertakwa kepada Allah, artinya ketika kita melakukan ketaatan kepada Allah, kita perlu yang namanya sabar. Kamu orang duduk dekat sini, kamu orang ini punya perasaan sabar. Sebab kamu orang duduk tunggu sampai iqamat, duduk tunggu kelas ini selesai sampai kamu orang dapat sholat berjamaah. Artinya Allah berikan kamu orang ini perasaan sabar. Coba kalau kamu orang tak sabar, kamu orang akan berdiri kat sini. Ini kenapa Ustaz bercakap ini sudah azan daripada tadi kita nak sholat, kita nak ini dan lain sebagainya, atau mungkin keluar daripada masjid ini dia sholat sendiri. Tak, tapi Allah berikan kepada kamu orang ini rasa sabar. Sabar ini bersamaan dengan takwa. Sebab itu Imam Ibn Hajar menjelaskan wa in tasbiru wa tattaqu. Kalau kamu orang sabar dan kamu orang bertakwa, artinya kamu orang sekarang sabar dan kamu orang bertakwa. Bertakwa apa? Kamu orang akan melaksanakan perintah Allah untuk sholat isya berjamaah. Fa inna dzalika min azmil umur. Kata Allah, maka benda tersebut adalah benda yang kena diambil berat di dalam kehidupan kamu orang. Artinya kamu orang nak kena sabar untuk bertakwa kepada Allah. Kamu orang kena sabar untuk bangun malam untuk sholat subuh. Ketika semua orang tengah tertidur terlelap, kamu orang bangun tidur sampai sejuk pakai air wudhu dan kemudian sholat subuh berjamaah. Itu juga memerlukan kesabaran. Sebab itu sabar dengan takwa ada kesamaan di situ. Dan kemudian faedahnya lagi kata Imam Ibn Hajar, ketika seseorang itu masuk di dalam golongan orang-orang yang bertakwa, Allah akan jaga dia daripada musuh-musuhnya. Ayat Allah mengatakan wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Ini janji daripada Allah. Kalau kamu orang sabar, nah tengok ada lagi sabar dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la yadurrukum kaiduhum syai'a. Ada musuh kamu orang yang nak sihir, kamu orang yang nak hantar jin, nak hantar macam-macam semua gangguan yang sekarang semua orang entah kenapa semuanya punya berpikiran seperti itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, la yadurrukum kaiduhum syai'a. Kalau kamu orang sabar dan kamu orang bertakwa, takkan ada yang mendekat kepada kamu orang. Takkan sihir itu masuk ke rumah kamu orang, takkan ada gangguan daripada bangsa jin yang masuk kamu orang, takkan ada setan yang berani masuk kamu orang. Sebab kamu orang melaksanakan sabar dan takwa daripada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengatakan ini? Yang mengatakan ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau orang sudah mulai tinggalkan sholat fardunya, kalau orang sudah mulai tinggalkan sholat sunnahnya, kalau orang sudah mulai tak peduli tentang adab-adab yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, mulai daripada wudhunya, mulai daripada jaga matanya, mulai daripada baca zikir yang setiap dia lakukan, maka disitulah peluang setan untuk mengusik kita. Artinya ketika kamu orang mendapatkan peluang daripada setan, kamu orang buka pintu setan, yang salah kamu orang sendiri. Berarti kamu orang tak sabar dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu orang tak sabar untuk nak jaga wudhunya, kamu orang tak sabar untuk jaga sholat duhanya, kamu orang tak sabar untuk baca doanya ketika masuk rumah, keluar rumah dan lain sebagainya. Artinya ketika itu terjadi, kita cek diri kita. Artinya kita yang bersalah, sebab Allah dah janji, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Langsung tak ada siapapun musuh yang dapat mengusik kita. Kemudian Imam Ibn Hajar tambahkan lagi, kalau orang-orang yang bertakwa, apalagi yang dia dapatkan? Dia akan dapatkan bantuan daripada Allah dan dia akan dapatkan pertolongan daripada Allah. Apa ayatnya? Allah katakan innallaha ma'al ladzina taqau walladzina hum muhsinun. Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat baik daripada semua perkara yang dia takuti dan dia khawatirkan. Artinya kita mungkin terkena ujian, tapi ujian itu kita merasakan ringan karena ada Allah Subhanahu wa taala. Kita terkena musibah, iya betul, tapi karena ada Allah maka musibah itu terasa ringan. Sebab itu kata Nabi Muhammad SAW, kalau kamu orang terkena musibah, ingat aku di dalam musibahmu, maka engkau akan merasakan ketenangan di situ.
Engkau akan merasa ringan di situ. Sebab apa musibah yang lebih besar daripada kematiannya Nabi Muhammad SAW? Tak ada. Ketika kita kehilangan Nabi Muhammad SAW, itu musibah yang paling besar. Sebab itu kata Rasulullah, kalau kamu orang terkena musibah, ingat aku, kata Nabi Muhammad SAW. Daripada riwayat inilah sebab itu sebahagian negara kaum muslimin dan beberapa para ulama ketika ada orang yang meninggal dunia, mereka baca Yasin dan baca Maulid. Mereka baca sejarah Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Supaya hilangkan rasa sedihnya, supaya meringankan musibah yang telah dia alami. Dan kemudian apalagi balasan yang didapatkan oleh seseorang ketika bertakwa. Imam Ibn Hajar mengatakan ketika orang itu bertakwa, Allah akan berikan rezeki daripada yang halal. Apa ayatnya? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah, sekarang kita tengok dekat kedai-kedai semua letak wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Semua diletak di kedai itu tadi. Tapi kadang-kadang kedai itu juga dia tipu orang, duit lebih dia tak bagi dan lain sebagainya. Kadang-kadang juga jual benda-benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ayat tersebut hanya dijadikan sebagai hiasan. Tak, ayat ini kena diterapkan di dalam hati kita sehingga kita mendapatkan apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Dan ketika Allah mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Sayyidina Abu Dzar, perawi hadis ini, "Ya Abu Dzar, law anna an-nasa kullahum akhadhu biha lakafathum." Wahai Abu Dzar, kalau semua manusia ini mengambil ayat ini tadi dan mempraktikkannya di dalam kehidupan dia setiap harinya, maka ayat ini sudah mencukupi semua keperluan dia daripada dia hidup sampai dia mati. Sebab Allah katakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kemudian Imam Ibn Hajar mengatakan kembali, apa faedahnya ketika seseorang itu bertakwa? Ketika seseorang itu bertakwa, Allah akan perbaiki amalannya. Amalan dia akan menjadi amalan yang terbaik, amalan dia akan menjadi amalan yang sempurna. Dan kemudian Allah akan ampuni dosa-dosanya. Sebab Allah katakan ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Jadi kalau kamu orang selalu hadir sholat berjamaah setiap harinya, kamu orang kena naikkan level. Ketika naik sholat berjamaah setiap hari, aku masuk ke masjid ini niat iktikaf sudah ke belum ya? Aku sudah sholat sunat tahiyatul masjid atau belum ya? Aku sudah sholat sunat qobliyah atau belum ya? Aku sudah sholat sunat ba'diyah atau belum ya? Wudhu aku macam mana ya? Sudah doa ke belum dan lain sebagainya. Itu caranya memperbaiki amalan kamu orang. Artinya naikkan level kamu orang di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau rezeki kamu orang itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu orang bekerja saja nak naik level, nak gaji tinggi lagi, nak jadi bos, sudah jadi bos nak jadi bosnya bos lagi, sudah jadi bos nak jadi bos lagi, lama-lama nak jadi malaikat ya. Itu manusia biasa, wajar benda tersebut. Tapi kalau di dalam urusan ibadah pun kita juga kena buat seperti itu. Kalau kamu orang selalu sholat berjamaah, mulai tanya adabnya sholat berjamaah itu seperti apa, syarat-syaratnya sholat selama ini aku sholat betul getak, ketika berjamaah itu macam mana, apa yang dibaca, doanya, itu semuanya adalah bentuk perbaikan di dalam amalan. Dan kemudian Imam Ibn Hajar mengatakan lagi bahwa barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan rahmat dan Allah akan berikan cahaya daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan ittaqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflaini min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bih. Kata Imam Ibn Hajar, kalau kamu orang itu bertakwa kepada Allah, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, maka Allah akan memberikan banyak rahmat dan kasih sayang di dalam dirinya. Jadi kalau orang yang benar-benar bertakwa, kasih sayangnya itu penuh di dalam hatinya. Takkan ada orang yang bertakwa itu jiwanya ekstrim, itu tak ada. Takkan ada orang yang bertakwa betul-betul hidup dia marah orang, maki orang, dengki kepada orang, itu tak ada. Itu bukan orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa pasti kasih sayangnya lebih tinggi, sebab nabinya adalah nabi rahmat kepada seluruh semestanya. Dan kemudian juga Allah mengatakan wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi. Allah akan berikan kamu orang cahaya di tempat kamu orang berjalan. Artinya kamu orang ibadah dengan penuh ilmu, kamu orang dapat melaksanakan rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan dengan cahaya. Artinya kamu orang tak confused ketika nak melakukan sesuatu. Nak puasa tak tahu nak buat apa. Ini besok, ini dah masuk bulan Dzulqa'dah. Sekejap lagi bulan Dzulhijjah. 1 sampai 10 hari Dzulhijjah,
nak buat apa, tak tahu nak buat apa. Artinya belum bertakwa. Kalau dia sudah bertakwa, dia dah tahu, dia dah tunggu dah. Oke, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini istimewa. Artinya kita akan buat seperti ini, seperti ini, seperti ini. Itu hasil daripada ketakwaan yang kita orang buat selama kita di dunia. Dan kemudian Imam Ibn Hajar menambahkan kembali, ini sedikit ada tambahan lagi, kemudian kita akan tutup. Kata Sayyidina Imam Ibn Hajar, kalau orang-orang itu bertakwa, maka ibadahnya akan diterima oleh Allah. Ada qabul daripada Allah. Kenapa? Sebab Allah mengatakan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang tak bertakwa, Allah tak akan terima. Tapi orang-orang yang bertakwa, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala akan terima amalannya. Dan kemudian ketika orang yang bertakwa, Ibn Hajar katakan lagi, orang tersebut akan mendapatkan kemuliaan, kehormatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah katakan, inna akramakum indallahi atqakum. Nak dapat kehormatan daripada Allah, nak dapat kemuliaan daripada Allah, maka jadilah orang yang paling bertakwa. Pasti Allah paling hormat dan Allah akan sayangi orang tersebut. Kemudian hikmahnya orang yang bertakwa, Imam Ibn Hajar mengatakan dia pasti akan selamat. Sebab Allah katakan, tsumma nunajjil ladzina taqaw. Aku akan selamatkan orang-orang yang bertakwa daripada api neraka. Yang diselamatkan orang-orang yang bertakwa. Dan kemudian Allah katakan, salah satu daripada faedahnya bertakwa, Imam Ibn Hajar tambahkan lagi, dia akan abadi di surga. Karena Allah katakan, uiddat lil muttaqin. Jadi kesimpulannya sebagai penutup, ketika kita sudah tahu faedahnya bertakwa, kita sudah tahu bahwasanya sabar itu bersamaan dengan takwa, maka kunci daripada ketakwaan itu adalah ilmu. Ilmu itu kuncinya takwa kita. Ilmu itulah yang akan membuat kita bertakwa. Jadi ketakwaan kita, sabarnya kita bergantung daripada ilmu. Kalau kita tak ada ilmu, kita tak akan dapat bertakwa. Kalau kita tak punya ilmu, kita tak akan dapat bersabar. Sebab macam mana kita nak tahu apa yang Allah perintahkan? Macam mana kita nak tahu apa yang Allah larang kalau kita itu tak ada ilmu? Jadi semuanya bergantung daripada ilmu. Dan alhamdulillah di sini ramai majlis-majlis ilmu, sehingga ilmu tersebut dapat menjadikan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah katakan, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah wahai semua manusia, wahai Nabi Muhammad, untuk semua manusia, samakah antara orang yang berilmu dengan orang yang tak berilmu? Tak, berbeza. Kita sholat nih, sekejap lagi kita sholat isya berjamaah. Yang di shaf satu mungkin dari ujung sana sampai ujung sana. Tapi adakah semuanya yang sholat di shaf awal ini sama di sisi Allah? Tak. Yang satu lebih berilmu, jauh lebih dekat kepada Allah. Yang satu tak berilmu, lebih tingkatannya itu tak sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang mendapatkan warisan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ilmu yang dapat membuat kita bersabar, ilmu yang dapat membuat kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hati kita ini penuh rahmat, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala cahaya di dalam kehidupan kita, untuk kita, saudara kita, anak-anak kita, keluarga kita, dan orang-orang yang meminta wasiat doa kepada kita. Allahumma aftah alaina wa alaikum futul arifin, faqihna wa iyyakum fid din, wahdina wa ila sawa'is sabil, warzuqna wa iyyakum fahman nabiyyin wa hifdhan mursalin wa ilhaman malaikatan muqarrabin ya rabbi ya karim. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina, Allahumma la takshif lana hal wa barik lana fil ahli wal mali wal iyad, warzuqna min rizqikal halal waqfina syarra ma ta'ti bil ayyam wal layal. Allahumma inna nas'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah. Allahumma ya man waffaqa ahlal khairi khair wa anahum alaih, wafiqna lil khairi wa a'ina alaih. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.